Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Selamat menjalankan ibadah puasa ini hari pertama bulan Ramadan ya, Mbak Agi, dan kita akan menemani Anda menjalani hari ibadah puasa ini dengan tetap seperti biasa membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Eh, Masih bersama saya Hersy Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan dan semoga kita semua dapat menjalani ibadah Ramadan dengan khusyuk ya Mas Ersu. Dan tapi itu tidak menghalangi kita untuk kita tetap kritis terhadap keadaan yang ada. Yes, oke. Justru biasanya kalau perutnya perutnya kosong itu orang semakin kritis, Mbak. Perut kosong, pikiran jadi jernih, jadi kita akan semakin kritis. Oke, dengan dasar itu tadi kita akan mengajak Anda untuk memperbincangkan setidaknya dua topik yang saya kira ini yang salah satunya ini dua-duanya sebenarnya berkaitan dengan masa depan bangsa ini, karena data terbaru itu utang kita itu sekarang sudah mendekati angka 8.000 ya Mbak ya. Kalau sebelumnya kan sebut 7.700, tapi sekarang sudah mendekati 8.000, dan itu artinya sebenarnya kalau utang yang meningkat negara itu yang akan menanggung rakyatnya. Dan sekarang ini ada hitung-hitungan terbaru, katanya setiap kepala itu termasuk bayi yang baru lahir itu sekarang menanggung utang 29 juta rupiah. Itu berarti lebih tinggi dari perkiraan Ibu Sri Mulyani ya pada waktu itu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi itu data terbaru pada tahun 2023 ini ya. Ini Yes. masih di awal tahun loh ya Mas ya. Oke, nanti kita Jadi breakdown ya, kira-kira kalau betul. satu kepala nanggung segitu, satu keluarga berapa, nanti kita bicarakan. Yang kedua itu topik kita tentu saja berkaitan masih soal capres-pencapresan ya, yang sekarang ini rame, diperkirakan bahwa Pak Jokowi itu mencoba menduetkan Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo gitu. Dari satu kubu, dan ternyata kubu pendukung masing-masing itu saling ngotot bahwa yang nggak bisa kalau misalnya pendukungnya Prabowo ya harga mati itu Pak Prabowo yang jadi calon presiden dan Ganjar Pranowo wakilnya. Sementara sebaliknya pendukung Ganjar juga mati-matian menolak kalau jadi Pak Prabowo yang jadi capresnya, harus Ganjar jadi capresnya gitu, jawab gitu ya Mbak ya. Tapi Iya. sementara dari kalangan PDIP sendiri juga sampai sekarang masih belum memberikan kepastian siapa sebenarnya yang diusung itu, meskipun orang kemudian bertanya-tanya ini kenapa Pak Budi Gunawan kelihatannya terus terus mengendorse Pak Prabowo gitu ya. Padahal kita tahu bahwa Pak Budi Gunawan itu tentu saja punya kedekatan dan punya pengaruh terhadap Ibu Megawati. Itu yang saya kira menarik kita bicarakan. Dua topik itu saja sudah cukup ya Mbak Gia. Iya, betul sekali Mas Erso. Itu sudah cukup panjang tuh dan menarik untuk dibicarakan. Yes, mari kita mulai dengan utang piutang ini Mbak Agi. Silakan. Hmm. Iya, jadi utang piutang, utang piutang ya. Nggak Jadi utang ya, soal sebenarnya bukan utang piutang ya, Indonesia karena ya kita, Mas Erso ya. ya utang saja salah saya nyebutnya. Utang saja bukan utang piutang ya. Iya, iya. Utang Indonesia ini memang terus naik ya, terus meningkat dari waktu ke waktu begitu. Dan peningkatannya ini cukup signifikan. Jadi yang terakhir itu pada tahun 2023 ini sudah mendekati 8.000. Jumlahnya itu sekitar 7.800 sekian begitu. Jadi meningkat cukup cukup signifikan. Itu baru Anda ngomongin utang pemerintah loh ya, belum ngomongin utang Hmm, BUMN dan utang juga swasta. Kalau itu lebih gede lagi ya, pas jauhnya iya. lebih gede. Tapi mari kita bicara utang pemerintah aja dulu Mbak Agi. Iya, kita bicarakan hutang pemerintah dulu, walaupun BUMN itu juga ada sangkut pautnya dengan pemerintah tentunya. Tapi kita bicarakan hutang pemerintah. Jadi dengan hutang yang sebesar itu, yaitu 7.861 triliun, koma sekian begitu ya. Dan itu masih on progress terus begitu kan, karena sekarang masih di awal tahun. Itu artinya apabila diakumulasikan atau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang katakanlah 275 juta begitu Mas Hersu, maka itu akan tercatat bahwa per orang di Indonesia, bahkan setiap bayi yang baru lahir itu dia akan harus menanggung hutang sebesar 29 juta. Nah, ini jumlah yang cukup mengejutkan ya Mas Sersu. Ini mengingat pada tahun 2017 yang lalu, kalau tidak salah itu Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa utang yang harus ditanggung oleh setiap warga Indonesia termasuk bayi yang baru lahir tentunya lagi-lagi itu adalah sebesar 13 juta begitu. Jadi ini kan peningkatannya dari tahun 2017 sekarang sudah tahun 2023. Jadi selama 6 tahun peningkatannya ada sekitar berapa itu Mas Hersu? Jadi dari 9 ditambah 3, 12 juta. Jadi selama 6 tahun. Jadi Lebih eh, dong Mbak, kalau dari 13 ke dua puluh oh iya sembilan ya itu maaf. Dari 16 tiga juta. belas ke 29. 16 juta.
ya. 16 juta, Jadi luar lebih biasa dari ya. 100%, lebih dari 100% Iya, ya. ternyata lebih dari 100%. Itu dari tahun segitu. Nah, tahun 2000 sekitar tahun berarti ya betul. 13 juta tahun 2017. Ini saya cari saja ya, saya sambil googling dan kemudian pada tahun 2021 itu ada 24 juta rupanya Mas Hersu. Jadi dari tahun 2021 itu utang yang harus ditanggung oleh setiap warga negara adalah 24 juta, maka ke 2023 melonjak menjadi 29 juta. Artinya naik dalam 2 tahun naik menjadi 5 juta begitu. Dan kemudian kalau seandainya kita lihat ini pada tahun 2020, jadi 1 tahun sebelumnya itu adalah 20,5 juta. Jadi dalam 1 tahun kenaikannya adalah sekitar 3,5 juta. Jadi ini dari 2017, kemudian ke 2020, ke 2021, kemudian ke 2023 saat ini, itu dari 13 juta, terus kemudian meningkat menjadi 20,5 juta, kemudian menjadi 24 juta. Dan terakhir, tahun ini adalah 29 juta, ini artinya peningkatannya cukup pesat dan cukup signifikan. Ini kalau seandainya kita bandingkan misalnya ya, dalam sebuah keluarga, katakanlah dia ada keluarga yang hanya memiliki 2 orang anak, itu kita bisa kalikan 29 kali 4 orang dalam sebuah keluarga begitu ya. Jadi jumlahnya 116 juta begitu ya Mas Hersu. Hmm, Katakanlah rata-rata penduduk Indonesia yang sudah berkeluarga ya, itu ya. anaknya adalah 2. Nah, itu tidak memandang apakah itu anaknya Rafael, keluarganya Rafael, dia harus menanggung 29 juta per orang dan 116 juta per keluarga, misalnya anaknya itu hanya 2 begitu ya. Dan itu sama saja dengan keluarga yang misalnya dia miskin, dia hidup di gubuk, dia pemulung misalnya, berlantaikan tanah dan sebagainya, sama saja dia harus menanggung jumlah tersebut begitu. Itu kalau dipukul rata menjadi demikian. Ini cukup miris ya Mas Hersul, karena melihat kita saja begitu ya, sebagian besar saat ini PHK demikian banyak, pengangguran itu sekarang pemerintah masih terus berusaha untuk mengatasi begitu. Dan kemudian ternyata mendapati kenyataan ini, kita sekarang buat makan, taruhlah terakhir Mas Hersu di kenaikan harga beras itu betul-betul sudah sangat parah. Pedagang di pasar Palmerah mengatakan dalam 1 minggu terakhir, kalau dia sebetulnya dalam 1 bulan terakhir, tapi katakanlah 1 minggu terakhir saja itu kenaikan sudah sangat-sangat naiknya tinggi sekali dibandingkan dari 1 tahun terakhir begitu. Begitu juga Ya apalagi ditambah bulan puasa ya, bulan Ramadan betul, ini. apalagi ini bulan puasa. Sementara sebelumnya mereka sudah menjerit. Begitu juga dengan harga minyak goreng. Minyak goreng ini bahkan di beberapa daerah masih tetap langka. Jadi minyak yang tadinya sudah digerojok begitu kan janji dari Menteri Perdagangan, tapi ternyata sampai saat ini juga itu masih belum dapat mengatasi agar minyak sederhana yang digerojok oleh pemerintah itu turun ke harga HET yaitu 14.000. Jadi sudah menanggung seperti itu, kondisi masyarakat pun saat ini juga lemah secara ekonomi. Memang ada masyarakat tertentu ya seperti yang kita selalu bicarakan korupsi, koruptor dan sebagainya. Itu tentu di luar dari itu karena jumlahnya itu hanya sepersekian persen daripada jumlah penduduk Indonesia seluruhnya yang sekitar 275 juta. Ya, ya, ya. Jadi dengan rata-rata itu tadi berarti hanya satu bapak dengan istri dan 2 anak ya. Itu asumsinya tadi 116 juta ya per satu keluarga ya Mbak ya. Ya, Ya, apalagi kalau mereka punya anak lebih dari itu ya, punya anak 3 atau punya anak 4 itu, jadi kita bisa membayangkan utangnya makin berat dan dalam situasi sekarang hampir dipastikan kita tidak bisa membayar ya. Kalau ya. itu semua ini memang ngeri sekali ya data-data dan ini belum berakhir kan data ini diperkirakan sampai nanti pemerintahan Pak Jokowi itu berakhir angkanya diperkirakan itu antara 10 sampai 11 triliun kan utang yang Betul, akan betul. dibuat oleh pemerintah itu gitu. Iya, sebelumnya ada pengamat yang mengatakan bahwa angka itu akan mencapai 10 triliun jumlah hutang Hmm. itu pada saat Pak Jokowi nanti lengser pada tahun 2024. Tapi kemudian mengingat bahwa belakangan ini kemudian jumlah hutang itu ternyata meningkat pesat begitu Mas Hersul. Kemudian jumlah itu menjadi bertambah lagi, ada yang mengatakan 11 bahkan ada yang mengatakan lebih begitu. Hmm. Karena memang tidak mungkin jumlah hutang itu tidak tepat seperti itu, yang sesungguhnya mungkin lebih besar begitu. Ya, ya, ya. Jadi ini saya kira kado awal Ramadan yang tidak baik lah ya, Mbak, buat banyak sebagian orang gitu.
Dan kelihatannya, tapi kalau kita lihat pemerintah tetap juga tidak mengurungkan berbagai ambisinya ya berkaitan dengan infrastruktur, terutama juga ibu kota negara baru gitu. Dan kalau kita lihat skemanya sekarang lebih banyak bergantung pada APBN. Artinya itu akan semakin banyak sekali uang dari APBN yang akan tersedot ke ibu kota negara baru kan gitu. Saya lupa angka terbaru data dari mana, dari data dari Kementerian Keuangan kan, ya, PUPR kan minta tambahan lagi dana utang untuk pembangunan ibu kota baru. Saya agak lupa, saya sempat membaca kemarin tapi datanya lupa saya. Iya, iya, betul sekali Mas Irsu. Jadi memang data untuk pembangunan ibu kota baru ini kan memang berubah-berubah terus ya. Dari yang tadinya hanya berapa ratus triliun, terus kemudian bertambah, yang tadinya APBN itu diperkirakan hanya akan meminjami saja di awalnya begitu ya, sekitar 100 triliun begitu, terus kemudian berubah gitu menjadi bahwa kemungkinan besar ini masih belum tahu sampai kapan bahwa itu masih akan berasal dari dana APBN kita sendiri, karena memang sampai sekarang kita belum mendapati Mas Ersu bahwa memang apa ya, ketertarikan dari pihak luar atau dari investor asing yang tadinya menyatakan tertarik. Begitu banyak yang menyatakan tertarik begitu kan, dari konsorsium bank di Jepang, terus kemudian dari Arab Saudi, terus kemudian dari Uni Emirat Arab gitu yang sudah berkali-kali bertemu, dan juga dari sebelumnya juga dikatakan dari Amerika, ada juga yang dari Eropa, yang terakhir bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia begitu ya, dan kemudian juga sepertinya tertarik untuk melakukan investasi di IKN. Tapi itu tadi sampai yang Nah, komitmen-komitmen, tapi yang betul-betul sudah menjadi dana yang standby gitu ya, standby load yang udah siap untuk ya, dicairkan itu sampai sekarang memang masih belum ya. pasti. Oh, ini ketemu beritanya. Ini berita Mhm. baru tanggal 21, Mbak ya. Itu Mhm. Direktur Jenderal Anggaran dari Kementerian Keuangan, Isa Rahmatawarta, itu dia menyatakan bahwa ini pemerintah itu kemungkinan akan menambah 8 triliun. 7 hingga 8 triliun itu anggaran untuk pagu anggaran untuk IKN gitu ya. Ini karena ada permintaan baru dari Kementerian PUPR. Sebenarnya pagu anggaran tahun ini di dianggarkan tuh 23 triliun, tapi bukan kelihatannya sudah ada permintaan. Jadi antara 7 sampai 8 triliun. Artinya pagu anggarannya bisa naik antara 30 sampai 31 triliun. Dan kalau sudah naik begini, saya kira kita teringatkan bagaimana dengan proyek kereta cepat ya. Pasti akan terus terus bertambah. Sederhana saja lah kayak kita membangun rumah ya. Kadang-kadang kita merencanakan budgetnya seberapa, begitu di tengah perjalanan ternyata nambah terus, dan apalagi nih ibu kota negara baru pasti akan terjadi penambahan dan itu akan semakin menekan APBN kita, dan jalan keluarnya biasanya pasti utang juga gitu. Iya, betul sekali. Kan memang terjadi, dibuat menjadi beberapa term ya. Ya, Ada 5 tahun pertama itu ada sekian begitu kan, yang saya lupa nilainya juga, itu 400 sekian triliun itu untuk sekian term gitu. Jadi setiap tahunnya itu dibagi sekian sekian puluh triliun dan kemudian akan terakumulasi menjadi sekian ratus triliun begitu. Nah, yang untuk tahun pertama dan tahun kedua saya rasa ini akan menjadi besar sekali Mas Hersu. Bisa jadi itu nanti akan ada penambahan. Karena kita tahu ada sekitar 6, ini kan masih pembangunan ya, PUPR ini masih pembangunan berupa fisik. Nah, ya, sementara untuk mulai tahun ini diinginkannya sih sebenarnya menurut rencana tahun ini sudah akan ada perpindahan dari 16.000 ASN gitu yang hmm. rencananya akan dipindahkan ke sana. Jadi secara bertahap itu akan dimulai tahun ini. Tapi sepertinya dengan mundurnya pembangunan fasilitas rumah dan sebagainya untuk ASN, saya rasa mungkin baru pada tahun depan itu akan bisa mulai dilakukan. Nah, perpindahan itu sendiri membutuhkan dana yang sangat-sangat Ya. besar. Ya. Mhm. Oke, jadi siap-siap. Saya kira nanti kalau sekarang saja angka utangnya itu sekitar berkisar 8 triliun, itu 29 juta per orang ya Mbak ya. Tapi kalau nanti tembus itu 10 sampai sampai 11 juta, itu artinya akan ada penambahan berapa itu? Sekitar 20 sampai 20% lah, katakanlah begitu ya. 20% dari 29 juta itu berapa? Kalau 29 bagi ya 5, saya kira bisa 5, sampai 6 gitu ya. Berarti tembus bisa sampai 35 atau 36 juta per kepala keluarga nanti di akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Oke, Iya hitungan Mas kasar Hersyu. lah gitu ya.
Mungkin kita bandingkannya seperti misalnya tahun 2021 itu per orang menanggung sekitar 24 juta. Nah, Oke. 2 tahun atau 3 tahun kemudian ya, 2023 walaupun ini masih awal tahun, 2021 itu kan pertengahan tahun. Sekarang 2023, taruhlah kita 3 tahun saja. 3 tahun kemudian itu sudah menjadi 29 juta begitu. Berarti Ada berarti 5 juta, 6 juta ya? 5 juta, 5 berarti juta. naik 5 juta. Nah, itu tanpa kita ada pembangunan IKN, waktu itu belum ada Hmm. kereta cepat, belum kita masih berupa pembangunan masif infrastruktur dan sebagainya, begitu ya. Terus kemudian kita memang saat itu ada COVID dan sebagainya. Nah, sekarang apalagi ini mengebut nih. Pak Jokowi Ya, kan ya, ya, ya. banyak target yang harus berdasarkan apa namanya timelinenya itu memang ada beberapa yang harus dikebut dalam 2 tahun terakhir ini. Ya, jadi asumsinya itu antara saya kira mungkin 35, 36 atau bisa 37 gitu ya. Sekitar itu mungkin atau jangan-jangan sampai 40 juta per kepala itu yang akan menanggung itu. Aduh ya, mudah-mudahan Ya, tidak sebanyak itu ya. ya, Mhm. oke. Baik, kita Mhm. sekarang pindah ke topik yang kedua yang saya kira ini erat kaitannya yang seperti kita bahas pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati di Mhm. istana hari Sabtu yang lalu dan kemudian diikuti dengan kehadiran Ibu Megawati dalam acara abdesi yang di situ ada Pak Luhut juga hadir, ada Khofifah hadir, ada Mendagri hadir. Dan kemudian hari berikutnya itu ada hari hari Selasa ini ya kalau tidak salah Mhm. ya Mhm. jadwal itu ujian dari Pak Budi Gunawan Kepala BIN terhadap Pak Prabowo yang katanya aura Pak Jokowi itu sudah mulai sekarang sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo dan ini tidak bisa diartikan lain itu sebagai semacam endorsement dari Pak BG kepada Pak Prabowo begitu ya dan orang kemudian bertanya-tanya ini bagaimana sih kok ada kepala badan intelijen menyampaikan hal semacam itu di depan umum di depan publik itu di depan langsung Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu dan Mhm. ini Mhm. orang kan tentu saja kemudian melihat hubungan juga antara Pak Budi Gunawan dengan Ibu Megawati gitu yang cukup Betul. dekat gitu ya. Jadi pasti Mhm. ini Mhm. makanya kita kemarin menduga oh ini ada alignment politik mulai ada kesepahaman Betul. antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi tentang siapa yang akan dicalonkan kan begitu yang kemarin kita Pak Prabowo yang kalau dengan cara begini berarti yang di endorse ada Pak Prabowo sebagai calon Mhm. presidennya gitu ya Mbak. Betul. Walaupun kemudian ini di bawah nanti saling berbantah gitu. Tapi itu Iya. tidak bisa diartikan lain ya itu Pak Prabowo yang jadi calon presidennya dan kalau toh Ganjar yang akan dipasang ya Ganjar sebagai wakil presidennya. Mhm. Tapi yang perlu kita soroti sebelum kita bicara soal tadi itu yang soal saling bantah antara pendukungnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo itu peristiwa semacam ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Pak Budi Gunawan. Pada bulan November kalau nggak salah seingat Iya. saya pada tahun 2022 itu acaranya juga sama peresmian asrama Mhm. mahasiswa. Nah, sama lah ini kalau yang sana kan untuk acara untuk Papua ya apa sih Mhm. namanya Mhm. youth camp gitu ya untuk Papua Iya, youth camp gitu betul. ya. Kalau Mhm. waktu itu acara itu asrama mahasiswa Indonesia kalau nggak salah di Surabaya Mhm. namanya itu pada Mhm. waktu itu tak lama setelah Pak Jokowi bicara di Gelora Bung Karno Jakarta tentang ciri-ciri kepemimpin yang memikirkan rakyatnya itu adalah wajahnya berkerut dan rambutnya putih kan gitu. Nah, nggak lama kemudian kan kemudian Pak Budi Gunawan menyampaikan bahwa dari tadi dia memperhatikan siapa yang dimaksud oleh wajah dia mirip dengan kriteria dari Pak Jokowi gitu ya dan kata Mhm. Pak Budi Mhm. Gunawan kalau diperhatikan kerutan-kerutan wajahnya itu mengarah Mhm. pada Pak Prabowo pada waktu itu menyatakan gitu hanya Betul. kurangnya rambut putihnya saja kata Pak Budi Gunawan gitu. Jadi ini pujian ini bukan yang pertama kali gitu Mbak. Ini Iya, betul. sudah kedua kali dan ini dilakukan secara terbuka di tempat umum Mhm. dan menurut saya ini hanya bisa terjadi di Indonesia ada seorang kepala intelijen kemudian bicara tentang kriteria seorang calon presiden yang menurut kriteria dari seorang oh bukan maksud saya ada seorang kepala intelijen menafsirkan kriteria atau ciri-ciri calon presiden yang disampaikan oleh presiden di depan presiden dan di depan calon presiden disebut gitu. Iya betul sekali Mas Hersu, itu makanya yang kemudian membuat, pihak oposisi mungkin meradang begitu ya Mas Hersu ya. Saya lihat begitu, dari, PKS begitu, marah begitu ya Mas Hersu, terlihat apa ya, kecewa begitu dengan, apa yang dikatakan oleh Pak Budi Gunawan karena dinilai itu tidak pada tempatnya begitu. Karena seharusnya Pak Budi Gunawan itu mengurusi masalah-masalah kebangsaan, masalah, kenegaraan, bukan kalau ini kan masalah kepartean Dan gitu. intelijen itu biasanya kalau untuk badan intelijen itu kan laporan intelijennya itu hanya disampaikan secara tertutup kepada presiden biasanya press briefing tapi
Mungkin Pak Budi Gunawan karena peran ini kan sekarang sudah diambil alih oleh bukan diambil alih, dialihkan oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo kan gitu kan sekarang kan laporan koordinasi intelijen itu sekarang di bawah Kementerian Hmm. Pertahanan, artinya di bawah Ada. Pak Prabowo. Sekalian aja deh, mumpung ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi dilaporin aja, barang-barang lagi begitu. Iya betul, memang Pak Jokowi ketika itu kan sudah mengalihkan tugas begitu ya. Jadi sebenarnya sih seharusnya tidak mengalihkan tugas karena undang-undang tentang intelijen itu sendiri kan juga tidak Oh iya, diubah ya. gitu. Tugas dari Pak Budi Gunawan ya tetap itu yang apa yang ada di dalam itu begitu, mengolah tentang berbagai data begitu ya, kemungkinan ancaman terhadap Indonesia dan sebagainya, dan hanya diberikan kepada Pak Jokowi dan orang-orang tertentu begitu kan. Nah, tapi sekarang yang terjadi malah seperti ini. Seharusnya kalau misalnya kayak di luar negeri, mungkin ini setara dengan siapa? Pimpinan BIN kalau katakanlah di Amerika ini Ya setara dengan CIA lah Mbak itu CIA sebenarnya ya. walaupun agak berbeda ya karena Iya. kalau di kita kan CIA kalau kalau kita ini kan kayaknya urusan intelijen dalam negeri dan luar negeri juga. Kalau CIA itu kan Mhm. lebih pada urusan-urusan internasional sementara untuk Betul. domestiknya diurus FBI kalau di Amerika kan begitu. Tapi oke Betul. kira-kira kalau Anda sering nonton film ada semacam taklimat gitu ya dari Mhm. eh, biasanya officernya dari CIA atau langsung direktur CIA kepada presidennya Mhm. tentang situasi perkembangan politik paling mutakhir gitu. Kira-kira begitu kan Iya. sebenarnya perannya ya. Iya, betul. Kurang lebih seperti itulah. Itu pekerjaan underground lah, pekerjaan bawah tanah sebetulnya yang dimana pemimpinnya itu namanya memang dikenal, tapi dia bukan seorang tokoh politik begitu. Jadi menjadi aneh kalau seandainya dia kemudian menjadi tokoh yang juga berbicara begitu ya, yang berbicara terus kemudian memberikan pendapat gitu. Seharusnya dia menjadi orang yang ya katakanlah misterius gitu ya, bisa dikatakan demikian gitu. Tapi di sini kemudian menjadi seolah-olah menjadi orang yang partisan begitu kan. Orang melihat ini kan menjadi partisan. Wajar kalau seandainya kemudian dari oposisi gitu, dari kelompok oposisi mengatakan bahwa dia sudah berpolitik praktis dan Jadi kemudian harusnya tidak hanya oposisi, sebenarnya civil society dan sebagainya juga harus mempersoalkan itu. Dan betul, tapi kan kita tahu pembelahan yang ada di Indonesia itu akhirnya menjadi ya, tidak netral dalam melihat hal tersebut gitu ya. ya. Nah, tetapi Seolah-olah kan kita ingat juga Pak Budi hmm, Gunawan ini punya peran besar masuknya Pak Prabowo dalam betul. kabinetnya Pak Jokowi ya. Iya, Kalau iya, iya. ya Kita masih ingat bagaimana peran dia dalam pertemuan MRT bulan Juli tahun 2019 ya. Tidak lama setelah ada pesta Pilpres begitu dimenangkan oleh Pak Jokowi, tapi ketika itu masih ada sengketa di Bawaslu begitu yang kemudian meningkat lagi dan tapi peran ya kita masih ingat kalau di bawah-bawah itu kita tahu bahwa Pak Luhut juga berperan ingin mempertemukan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tetapi itu tidak berhasil dan akhirnya Pak Budi Gunawan ketika itu yang mengatakan ini adalah juru bicara dari BIN gitu, yaitu Pak Wawan Purwanto yang mengatakan bahwa Pak Budi Gunawan gitu tidak memiliki motif politik saat itu saat menjabat apa namanya menjabatani pertemuan tersebut. Jadi semata-mata menurut dia itu adalah demi persatuan bangsa, kurang lebih demikian gitu. Tapi kalau seandainya memang itu underground dan itu seharusnya Pak Wawan pun tidak mengucapkan itu, tidak membuka ya. itu bahwa yang menjadi tokoh politik di balik pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ketika itu adalah Pak Budi Gunawan gitu dan kemudian itu diikuti kalau tidak salah 1 minggu atau 10 hari kemudian gitu Mas Hersud dengan pertemuan di rumah Ibu Megawati ketika itu kan yang dimana pertemuan empat mata antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega tapi ternyata ada Pak Budi Gunawan di situ begitu dan kemudian orang mempertanyakan apa ya peran Pak Budi Gunawan di situ begitu dan kemudian juga dikatakan bahwa peran Pak Budi Gunawan saat itu adalah karena dia memang memantau jalannya Pilpres begitu kan kurang lebih demikian sehingga dia tahu apa yang terjadi saat itu sehingga wajar apabila dia juga hadir pada pertemuan tersebut. Nah, ini memang Pak Budi Gunawan ini bisa menjadi apa saja begitu ya rupanya. Dan kalau saya melihat, saya jadi ingat ini ada seorang teman saya wartawan senior yang dia cukup dekat juga dengan Pak Prabowo begitu ya. Dia pernah juga mengatakan bahwa eh, memang tidak banyak begitu petinggi dari kepolisian gitu yang dekat dengan Pak Prabowo karena dia tampaknya di lingkarannya lebih banyak orang-orang dari TNI. Tapi rupanya Pak Budi Gunawan ini salah satu kesayangan dari Pak Prabowo katanya demikian. Ya, Jadi sejak muda Pak Budi Gunawan muda ini Pak Prabowo sudah kenal dan kemudian kebetulan Pak Budi Gunawan kemudian menjadi orang yang salah satu orang yang sangat dekat dengan Ibu Mega sehingga memang antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini memang
terjembatani dengan adanya Pak Budi Gunawan. Nah, sekarang perannya Pak Budi Gunawan adalah untuk menjembatani dengan Pak Jokowi itu tadi. Jadi sepertinya yang merekatkan antara Pak Prabowo, terus kemudian juga merekatkan yang Ibu Mega yang tadinya jauh gitu ya, soal kontestasi untuk capres, akhirnya seperti yang kita ketahui kemarin saling mendekat gitu, saling bisa Ya, ya, ya. Memang di Indonesia ini punya kekhasan masing-masing ya. Pokoknya selalu apa? Ini tidak pernah terjadi di dunia lain. Kalau kayak seperti Amerika itu kan seperti CIA itu punya credo ya yang disebut misalnya deny everything, admit nothing gitu ya, make a counter accusation. Kira-kira jadi pokoknya bantah semuanya dan tidak ada pengakuan apapun. Kalau di Indonesia itu malah ngaku-ngaku kan gitu ya. Iya, kita masih ingat ada peristiwa apa ya dulu di Riau atau di apa yang Ya di Riau melucukan ya. Kabinda ya, Ya, kepala ya daerah kalau pengepungan Mbak Neno Warisman di bandara ya pada waktu oh itu. iya betul betul dan dia mengaku bahwa memang Ya, ya. itu ada peran Kabinda di dalamnya. Ini kan justru aneh gitu, lucu sekali begitu. Jadi dan kita masih ingat Mas Hersу anak dari apa ya? Eros Jarot atau oh ya, anak dari Eros Jarot kalau Ah, tidak salah. Ya, waktu itu malah justru membuat pengumuman begitu bahwa saya bergabung dengan BIN gitu. Padahal seharusnya kalau menjadi agent atau apa itu kan harusnya dia justru silent begitu. Tapi iya. diumumkan di media sosial dan akhirnya tidak jadi, nggak jadi masuk. Dari prinsipnya itu tadi Mbak. Jadi deny everything, admit nothing. Itu harus Iya, itu iya, yang iya. harus lakukan prinsip. Jadi ya memang enggak. Ya, makanya menurut saya ini unik di Indonesia dan peran yang dilakukan Pak Budi Gunawan juga unik gitu karena ini langsung dilakukan secara terbuka di depan publik gitu. Tapi mari kita ini kaitkan dengan soal akhirnya pencapresan karena kemarin kita kan bicara skenario dari istana ya Mbak ya. Kemarin kan mungkin kita review sebentar lagi, sekali lagi bahwa skenario istana dan itu juga bocoran-bocoran yang terkonfirmasi dari istana memang ada keinginan dari Pak Jokowi itu untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo. Ini kelihatannya bagian dari apa ya solusi win-win yang ditawarkan oleh istana kepada Ibu Megawati gitu ya. Kenapa? Karena kalau sebelumnya kan Pak Prabowo tetap ngotot inginnya Ganjar Pranowo yang jadi presiden dan itu yang saya kira ditolak oleh PDIP karena ini satu tentu saja melanggar prinsip yang dipegang secara teguh oleh kader-kader PDIP bahwa masalah pencapresan itu di sepenuhnya tangan Ibu Megawati kan gitu dan Pak harus kita ingatkan kembali bahwa Pak Jokowi itu kan merupakan kader bahkan petugas partai dari PDIP kan gitu. Nah tetapi kemarin rupanya akhirnya Pak Jokowi ngakui bahwa ketika bertemu itu dia membisikkan ke siapa calon presidennya dan kemudian juga memberikan angka-angka gitu. Maksudnya ini pasti soal yang disebut sebagai perhitungan survei kan gitu. Nah tapi dari situ kemudian kan kita tahu sejak awal ketika muncul berita ini sebelum pertemuan itu jauh sebelum pertemuan itu ketika mundur beberapa hari sebelumnya ketika mereka selfie bertiga di sawah di Kebumen kan orang sudah menafsirkan oh ini endorsement Pak Jokowi terhadap Prabowo dan Ganjar Pranowo kan begitu ya Mbak. Nah sekarang tapi justru ribut sekarang ini di antara mereka. Kalau yang paling pertama dulu menyampaikan semacam apa ya penolakannya adalah Pak Hasim adiknya Pak Prabowo yang menyatakan nggak mungkin lah kalau Pak Prabowo jadi calon wakil presidennya dari Ganjar yang ada ya kalau Pak Prabowo yang jadi calon presidennya digandar calon wakil presidennya karena apa? Karena kan bagaimana Pak Prabowo lebih senior dalam soal ini gitu. Iya betul sekali. Jadi ini memang tarik menarik masih terus terjadi ya. Jadi kalau kita melihat sebelumnya itu Pak Hasim mengatakan demikian dan juga terus kemudian sempat juga yang dibalas oleh Hasto ya, dia mengatakan bahwa ya kalau dari PDIP sudah jelas itu capresnya harus dari PDIP begitu. Dia menjawab demikian. Terus kemudian juga kita ada kaderisasi di situ dan rupanya kalau di PDIP kan ini memang sangat ketat ya Mas Hirsu, sekolah kepartaian ini menjadi CV dari masing-masing kader tersebut begitu. Dan saat itu terus kemudian Hasto mengatakan itu tidak mungkin begitu bahwa capres itu masih tetap harus karena sesuai dengan amanah Kongres Partai PDIP begitu. Tapi kemudian itu kalau nggak salah tanggal 19 atau 20 Maret ya. Tapi kemarin ketika sehabis pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi begitu kan, terus kemudian ternyata Pak Jokowi mengakui seperti kata Mas Hersu tadi bahwa ada membicarakan soal capres di situ di mana Pak Jokowi memberikan angka-angka dan data-data begitu. Ketika ditanya kemudian Hasto oleh media, Hasto mengatakan ketika ditanya siapakah hasil dari pembicaraan tersebut nama-nama yang keluar gitu dia mengatakan tanya kepada Pak Jokowi.
Nah, ini artinya sebelumnya dia selalu mengatakan tanya kepada Ibu Mega begitu kan. Tapi kali ini dia tanya kepada Pak Jokowi. Artinya apakah endorsement gitu nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu sudah diterima oleh Ibu Mega dalam hal ini. Jadi sehingga ada Ibu Mega kemudian kalau saya lihat kemudian ada pelunakan gitu ya. Dia lebih melunak dari sikap sebelumnya yang selalu keras mengatakan bahwa tidak bisa tidak bahwa PDIP harus memiliki capres sendiri. Karena untuk apa? Ada kaderisasi dari tahun ke tahun begitu yang selalu ketat dilakukan sekolah kader partai. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa mencalonkan capres dari partainya sendiri, apalagi dia partai pemenang pemilu begitu, itu akan menjadi hal yang memalukan begitu. Jadi saya sih masih ragu juga sih Mas Hersu ya, karena menurut Pak Pandana Baban, seorang tokoh senior dari PDIP dan juga kawan dekat dari Ibu Megawati, dia mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena pasti Ibu Mega atau PDIP akan tetap berpegang pada amanah dari Kongres Partai, di mana calon presiden itu ada di tangan Ibu Megawati dan itu disebutkan calon presiden begitu ya, bukan calon dari wakil presiden. Nah, sementara dari PDIP sendiri sepertinya itu sudah harga mati. Tapi kita tidak tahu karena hak prerogatif ada di tangan Ibu Mega, mungkin dia juga bisa saja terus kemudian mengubah pencapresan itu tidak mencalonkan capres tapi mencalonkan cawapres dengan kondisi tertentu, ada deal-deal politik di baliknya. Jadi saya kira ini apa sampai sekarang kalau toh kemudian ini yang kita sebut kemarin kan itu skenario istana gitu ya. Betul. Dan tetap kita ingatkan kembali bahwa meskipun coba-coba menjodoh-jodohkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, itu tetap saja sebenarnya yang mesti kita ingatkan bahwa skenario utama dari istana itu adalah penundaan pemilu. Tetap itu yang harus terjadi. Kalau kemudian toh ada kalau dilakukan pemilu tetap dilaksanakan, bagaimana diupayakan agar Anies Baswedan tidak masuk sebagai salah satu kandidat dalam sebagai calon presiden tadi gitu ya. Apa caranya yang paling mungkin sekarang? Yang paling mungkin adalah menghidupkan kembali opsi Formula E gitu ya, meningkatkan itu dari penyelidikan ke penyidikan. Itu tetap itu sebenarnya muter-muternya di situ-situ aja sebenarnya ya Mbak Agi ya. Jadi sebenarnya berarti kita selama ini sudah menyaksikan sih ya hasil dari survei begitu data-data dan sampai sekarang pun begitu ya walaupun naik turun tapi Ganjar walaupun angkanya naik turun tapi Ganjar itu diposisikan kan masih terus nomor 1 Mas Hersu. Seringnya adalah Ganjar Ya nggak nomor mungkin 1. kalau Ganjar nomor 1 terus kemudian istana coba Dia muter-muter khawatir. gitu, ya kan? Kalau istana Betul. kalau udah nomor 1 ya nggak perlu cari manuver sana sini. Kenapa mesti takut gitu kalau udah Iya. nomor 1? Kenapa mesti Anies dicari-cari kesalahannya? Kalau udah nomor 1, jadi ini sekali lagi betapa mengibulnya. Nah itu perkibulan dari lembaga-lembaga survei ini yang coba menggiring opini publik kan gitu untuk mendorong. Ini bukan hanya lembaga survei ini bukan hanya ngibulin publik tapi juga mencoba memfight Ibu Megawati kan itu Oh sebenarnya. iya, betul, betul. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi ya. Dan kalau saya lihat memang ada di sekeliling Ibu Megawati ini, mohon maaf, yang sepertinya itu selalu mengatakan tunduk-tunduk begitu ya kepada hak prerogatif dari Ibu Megawati, kepada rekomendasi atau hasil dari Kongres PDIP begitu. Tapi di belakangnya kita lihat itu dia bermain juga begitu. Dia bermain juga bahkan pada kasus misalnya perpanjangan masa jabatan kepala desa yang dia mengatakan tidak bisa dan ternyata dia bermain juga di daerah, dia hadir di acara-acara tersebut begitu. Jadi memang Ibu Mega ini memang harus hati-hati sekali. Makanya kemudian saya belakangan melihat itu ya wajar ya Bu Mega demikian keras karena memang di sekelilingnya itu juga ada orang-orang yang memang begitu tunduk gitu terhadap apa yang dikatakan oleh Ibu Mega termasuk soal taat konstitusi begitu soal perpanjangan masa jabatan presiden yang betul-betul ditolak oleh Ibu Mega, tapi ada juga yang di depan Ibu Mega seperti itu, tapi di belakang kita lihat dia bermain-main gitu. Pasti Mbak, itu pasti terjadi itu banyak yang main-main di situlah gitu ya. Ya. Ya, dan yang bermain-main itu adalah orang yang memiliki jabatan begitu ya. Kalau kita melihat orang yang memiliki jabatan dan orang juga yang suka berbicara begitu di publik begitu kan. Jadi ya kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Apakah Ibu Jadi Mega memang menyerah begitu saja gitu? Ya Brutus tuh selalu ada di mana-mana. Ya gitu. Oke. Iya, iya betul. Ya.
Baik, Mbak Agi ya, kita Mhm. mesti akhir perbincangan kita. Kita sampai Mhm. ketemu lagi. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya Heru Sunarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalani saum Ramadan dan juga kepada yang lainnya selamat berlibur karena hari ini Ya, kemarin ini juga masih libur libur ya Mas nyepi ya, Hersum. masih nyepi Mhm. ya. Iya. Oke. Oke, tetap salam 0%. Wassalamualaikum 0%. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.